Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua jamaah? Sehat? Mudah-mudahan kita semua istiqomah iman dan Islam. Sehat zahir dan batin. Mati husnul khatimah, masuk surga bersama Rasulullah. Amin ya rabbal. Yang sama kita hormati Bapak Wali Kota Dumai pula, Wali Kota Batam. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 1. Kalau Tuan pergi ke kali di samping Cemara, kalau selalu mewakili, lama-lama bisa jadi wali kota. Nah, diaminkan orang. Yang sama kita hormati tokoh adat, tokoh masyarakat, datuk-datuk, abang anda, hardihun, hadirin hadirat semua yang datang ini, insyaallah mendapatkan pahala iktikaf di dalam masjid. Amin ya rabbal alamin. Yang namanya tak saya sebutkan bukan saya tak hormat, saya tak ingat. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala silap salah kita. Tema kita malam ini adalah rajul silaturahim, eratkan hati. Misalnya ayah saya adik beradik dengan ayah dia, mak saya adik beradik dengan mak dia, nenek kami satu, rahimnya satu, lalu kemudian rahimnya berpisah-pisah. Ada seorang nenek punya anak perempuan, laki-laki, perempuan, punya cucu. Cucunya ini lahir dari rahim-rahim yang banyak. Lalu mereka ingin menyambung balik, maka namanya disebut dengan istilah silaturahim. Jadi silaturahim itu ada hubungan kerabat, sepupu, dua pupu, sewali, dua wali. Itu namanya silaturahim. Kita malam ini, saya dengan bapak ibu tak ada hubungan. Ayah saya dengan ayah bapak, ayah. Nenek saya dengan nenek ibu, nenek, tak ada hubungan. Maka tidak disebut dengan silaturahim. Namanya ukhuwah Islamiyah. Saya dengan Bang Hardi, saya dengan Pak Asisten, saya dengan Ustadz Haruna, kami tak ada hubungan kerabat, tak ada hubungan darah. Maka ikatan kita namanya bukan silaturahim, tapi namanya ukhuwah Islamiyah. Sama-sama bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Jadi ada dua. Kalau ada hubungan kerabat, satu nenek, satu datuk, ayah adik beradik, namanya silaturahim. Kalau tidak ada hubungan kerabat, tak ada hubungan darah, namanya ukhuwah Islamiyah. Jelas? Apanya yang jelas? Jangan nanti silaturahim kata orang, silaturahim kata kita. Mesti jelas. Iya Pak Ustaz, tapi kami udah nganggap ini silaturahim semua. Antara orang Jawa dengan orang Batak, antara orang Minang dengan orang Melayu, antara orang Bugis dengan orang Banjar. Itu namanya ukhuwah Islamiyah. Mudah-mudahan dua-duanya tersambung malam ini. Yang ada hubungan-hubungan kerabat, dengan adanya acara malam ini menjadi terekat. Yang retak direkat, yang patah disambung. Keluar dari sini kita bersaudara dalam bingkai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Dah, silaturahim udah jelas. Sekarang eratkan hati. Ini kalau kita tengok orang seramai ini yang bisa mengumpulkan orang macam ini apakah karena hati atau materi? Kalau materi, ada pembagian sembako rupanya malam ini, ada pembagian tabung gas 3 kilo, ada pembagian sertifikat tanah. Tidak ada. Kita tidak disatukan oleh benda, kita tidak disatukan oleh harta. Bersaudara karena harta binasa, bersaudara karena kuasa ditangkap KPK. Tapi kalau bersaudara karena hati yang berisi dengan afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Malam Jumat, malam penuh keberkahan, hadir tumpah ruah ke masjid, disambut ustaz dari pintu dengan apa tadi itu? Pompa. Mudah-mudahan yang sudah latihan berhari-hari, panitia yang sudah menyiapkan ini semua pastilah karena hati. Iya Pak Ustaz, tapi yang berjalan ke sini kan bukan hati, yang berjalan kaki, yang menengok mata, yang mendengar telinga. Mata, telinga, tangan, kaki diperintahkan oleh hati. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia jadi milikmu untuk selamanya. So sweet. Kalau hatinya sudah dapat, tangannya dapat. Kalau hatinya sudah dapat, jangankan badannya, nyawanya pun dapat. Betul? Apa kata seorang istri kepada suami? Bang, hatiku sudah tertawan. Yang senyum yang belum berbini pula. Jangankan gajiku, jangankan surat tanahku, jangankan mobilku, jangankan rumahku, nyawa aku kasihkan untukmu. Jadi insyaallah, makanya kata Nabi, dalam diri kita ini ada ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam badan ini ada segumpal, ada sekepal. Idza sholahat, kalau dia baik, mata, telinga, tangan, kaki, kepala jadi baik. Wa idza fasadat, tapi kalau dia sudah rusak, jahat, maka dari mata, kaki, kemaluan semuanya jadi jahat. Ini semua yang hadir ini insyaallah hatinya baik semua. Hati apa jantung? Berdegup, berdetak sebelah kiri, 2 jari di bawah. Masih berdegup? Kalau masih alhamdulillah. Yang tak berdegup kasih tahu. Kain kapan sudah siap. Yang satu mengatakan yang berdegup itu jantung Pak Ustaz. Kalau hati itu di tengah, liver namanya. Yang satu mengatakan hati, berkelahi gara-gara sakit hati. Jadi daripada orang ini berkelahi gara-gara hati dan jantung, kenapa kalian berkelahi? Gara-gara hati. Kenapa hati? Sakit hati. Akhirnya saya damaikan mereka yang berkelahi. Lalu apa namanya? Jantung hati. Makanya orang kalau sudah sayang, apa kata dia? Kau adalah jantung hatiku. Pernah ada orang mengatakan kau adalah jempol kakiku? Enggak ada. Kalau dia sudah sayang, dia katakan kau adalah jantung hatiku. Kenapa? Karena kalau sudah jantung berhenti berdegup, jantung berhenti berdetak, darah tak mengalir ke otak, mati. Bapak yang kemarin waktu saya datang pengajian duduk itu mana? Dia udah nggak ada lagi Pak Ustadz. Kemana? Karena serangan jantung. Pernah ada orang, kenapa dia tak datang lagi ke masjid? Meninggal Pak Ustadz. Kenapa? Kena panu. Hati. Kita berangkat dari rumah pakai helm, pakai kacamata hitam, naik motor, gasnya di tangan, koplengnya di tangan, giginya di kaki, remnya di kaki, tapi tertulis di pinggir jalan, hati
Hati. Kenapa bukan kaki-kaki? Kenapa bukan tangan-tangan? Kenapa bukan mata-mata? Karena yang memerintahkan semua adalah hati. Malam ini ada orang yang badannya sehat, matanya sehat, telinganya sehat, kakinya sehat, tak datang ke masjid. Kenapa? Karena sakit hati. Mudah-mudahan yang sakit disehatkan Allah SWT. Hati bahasa Arabnya qalbu. Apa bahasa Arabnya? Pakai qaf, qalbu, hati. Kalau pakai kaf, kalbu, anjing. Makanya kalau ada laki-laki bilang kau adalah kalbuku, artinya you are my dog. Kau adalah qalbuku, engkau adalah jantung hati. Qalbu bahasa Arab artinya berbolak-balik. Itu arti qalbu. Qallaba yuqallibu, berbolak-balik. Pagi baik, petang jahat. Petang jahat, malam jadi hantu. Berbolak-balik. Yusbihu mu'minan, paginya beriman, wa yumsi kafiran, petangnya jadi kafir. Maka kita selalu minta sama Allah, ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi, kokohkan hatiku, ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Itulah yang selalu kita minta dalam sholat 17 kali sehari semalam. Ihdinas siratal mustaqim. Dalam masjid macam malaikat, di luar masjid malaikat mau dalam masjid, mau di luar masjid. Allah yang kita sembah dalam masjid, Allah yang sama yang kita sembah di luar masjid. Allah yang kita sembah di Makkah, Allah yang sama yang kita sembah di Batam. Ada beda Allah yang kita sembah di Ramadan? Sama Allah di Ramadan dengan di Syawal? Sama. Tapi kenapa masjidnya beda? Di Ramadan penuh, di Syawal kosong, kecuali masjid Nurul Huda. Masjid Nurul Huda ini malah di Syawal ini macam Idul Fitri penuhnya. Masya Allah. Mudah-mudahan subuh besok begini juga. Nah, judulnya sudah saya jelaskan, makna silaturahim sudah, eratkan hati sudah. Bagaimana cara menjaga silaturahim dan mengeratkan hati ini? Maka ada 5 cara. Berapa? 5. Kira-kira yang 5 ini bisa diingat? Belum saya sampaikan lagi. Mana mau ingat? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu namanya zikir. Subhanallah tasbih, zikir. Alhamdulillah tahmid, zikir. Allahu akbar takbir, zikir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, salawat, zikir. Afdalul zikri, seafdal zikir, la ilaha illallah. Guna zikir untuk apa? Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir hati menjadi tenang. Jadi langkah yang pertama kalau kita mau silaturahim, tenangkan hati. Kalau ada orang gerasak gerusuk tak tentu arah, kecicilan, mau sana kemari, itu yang liar itu bukan kakinya, yang ganas itu bukan matanya, tapi yang memerintahkan mata, tangan dan kaki itu adalah hati. Ini kenapa jamaah ini bisa tenang padahal panasnya minta ampun, panas.
Tadi saya waktu duduk di sana panas sekali. Begitu berzikir di sini sejuk terasa. Rupanya AC hidup. Tidak ada yang bisa menenangkan hati kecuali zikir. Katanya tenang kalau rumah sudah besar, listriknya mahal. Katanya tenang kalau sudah punya mobil, angsurannya tak lunas. Katanya tenang kalau sudah nikah, ditanya orang belum punya anak. Katanya tenang kalau sudah punya anak, anaknya laki-laki semua. Katanya tenang kalau sudah kuliah, ternyata wisudanya tak selesai-selesai, udah semester 14. Katanya tenang kalau sudah lulus sarjana, ditanya orang kerja di mana sekarang. Jadi akhirnya hidup ini tidak pernah tenang. Maka orang yang tenang adalah orang yang menyerahkan hidupnya kepada Allah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi jangan zikir dijadikan sebagai tameng kemalasan. Malas kuliah, malas kerja. Jam 10 pagi bangun, abang tak pergi mencari ikan, abang tak pergi jaga toko. La haula wala quwata illa billah. Kau udah semester berapa? Semester 4 Pak Ustaz. Perasaan dari dulu 14. Kenapa tak selesai-selesai? La haula wala quwata illa billah. Kalau ada orang di Batam macam ini, campakkan ke laut. Tangkap, campakkan. Habis itu dia nanya, kenapa kau campakkan? La haula wala quwata illa billah. Setuju? Main setuju aja orang. Enggak apa campakkan, tapi kasih ban. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau datang risau, gundah gulana, suntuk, hati sempit, tidak ada jalan lain kecuali berzikir. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Itu kan istighfar Pak Ustaz. Istighfar zikir juga. Subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, Allahu akbar zikir, la haula wala quwata illa billah zikir, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad zikir. Membaca Quran zikir. Allah 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 zikir, mengingatkan kepada Allah. Itulah kenapa kalau kita tengok dinding kita ingat Allah. Kenapa nengok dinding ingat Allah? Karena dindingnya juga berzikir ayat-ayat Al-Quran. Syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis la ilaha illa huwal azizul hakim. Jadi ketika menengok dinding, dindingnya pun mengingatkan. Dilihat atap, atapnya pun juga mengingatkan pada ihdinas siratal mustaqim. Jadi kalau ada orang tidur-tiduran di masjid Nurul Huda, masuk ke masjid Nurul Huda, habis sholat, letih dia siang, ditengoknya atap, berzikir, ditengoknya dinding, berzikir. Maka kalau ada dinding rumah kita di ruang tamu, tempelkan kaligrafi. Bagus apa tak bagus? Ketika tamu datang ditengoknya, subhanallah, masya Allah. Makanya di jalan dari Makkah ke Madinah ke Jeddah, selalu supir-supir nengok, subhanallah. Tak lama lagi alhamdulillah, tak lama lagi Allahu akbar. Di tempat kita begitu tengok iklan ketiak. Tolonglah di pinggir jalan itu dibuatkan tulisan yang kira-kira kalau orang nyetir mengingatkan kepada
Allah. Tadi di lampu merah kami berhenti, saya tengok di belakang mobil tertulis fa inna ma'al usri yusra. Mobilnya pun mengingatkan kita pada Allah. Tengok mobil ini sekarang, orang punya mobil sampai lampu merah, tengok truk, mau pulang nggak ada uang, mau nggak pulang rindu, mau pulang malu, gambar cewek tak berbaju. Mobilnya pun melalaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka usahakan. Kenapa orang banyak menggantung tasbih di mobilnya? Saya tengok orang-orang kaya itu di mobilnya tergantung tasbih. Supaya apa? Supaya ketika dia mengendara ingat tasbih, berzikir mengingat Allah. Judulnya ketika mobil bertasbih. Mobilnya bertasbih, yang punya mobil lagu dangdut. Maka tidak ada yang bisa menenangkan hati. Kalau hati sudah tenang, maka kita pun enak ngomong. Ini kadang ngomong sama orang, cerita sana cerita sini, macam orang stres, macam orang galau, macam orang depresi. Kenapa? Karena jantung tak tenang. Jantung ini mesti ditenangkan. Bagaimana cara menenangkan jantung, menenangkan hati? Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang yang beriman. Apa yang dicari orang hidup ini? Ketenangan. Masuk ke diskotik, lagu dangdut, lagu rock, lagu jazz, metal, R&B, reggae, semua yang dicari ketenangan. Udah nyanyi 3 lagu tak juga tenang. Makan pil anjing gila baru agak tenang. Makan sabu-sabu baru agak tenang. Mau beli sabu duit tak ada, paksa mabuk pakai Pertama. Rupanya solar, tak jadi mabuk. Mau beli solar tak ada duit, paksa ke toko bangunan, dikasihlah lem kambing, mabuk lem, diisap hari ini, besok baru mabuk. Rencana mau mabuk, duit tak ada, dibuat kopi dicampur sama spiritus. Kau mau minum ini untuk apa bro? Biar agak tenang sedikit. Begitu diminum, bukan tenang, mati kontan. Mudah-mudahan kita tenangnya karena berzikir kepada Allah. Amin. Kenapa kita tidak tenang? Karena kita menganggap takut, cemas, ngeri, khawatir, stres, depresi, bunuh diri. Angka bunuh diri tertinggi di dunia bukan di Afrika. Angka tertinggi bunuh diri di dunia bukan di Indonesia. Angka tertinggi bunuh diri di Indonesia, angka tertinggi bunuh diri di dunia adalah di Amerika, Eropa, Jepang. Kenapa? Karena mereka tidak bertuhan, ateis, nggak ada itu Tuhan kata dia. Akhirnya kalau dia suntuk, stres, depresi, naik ke gedung bertingkat tinggi, terjun ke bawah, mati. Selesaikah masalah? Tidak selesai bu, masih ada malaikat maut. Habis kau di belangkungnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang barat duitnya banyak, mobilnya mewah, gak tidur-tidur 2 malam. Kenapa? Kena penyakit insomnia, stres, depresi, bunuh diri, kelainan mental. Orang tempat kita duit tak ada, tertidur. Baru nengok muka Ustaz Somad, naik khotib ke atas mimbar, khutbah Jumat hari ini judulnya adalah bertakwalah kepada Allah. Barakallahu li wa lakum. Langsung teman berbisik pula tuh ke kawan, pendek kali khutbahnya. Itu tidak ada di Batam. Itu yang saya ceritakan ini orangnya jauh. Di Batam ini kalau khutbah Jumat cas semua matanya, betul? Sehat-sehat. Kenapa orang Batam ini sehat? Karena ikannya baru mati sekali, bahkan setengah mati ikan sudah dimakan.